Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Ahmad Subagio, SCMM, CRPD, CDMP, CSL, CRP. Kebetulan saat ini saya diminta sebagai wakil Rektor bidang 3 Research, Advokasi, dan Promosi di Ikopi University, dan sekaligus saat ini diberikan amanah untuk menjadi Ketua Umum Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi dan Microfinance Indonesia, dan sekaligus juga sebagai Ketua Umum Indonesia Microfinance Expert Association. Yang saya hormati Profesor Dr. Idris Gautama selaku promotor, Profesor Dr. Zuli Setiadi SMM PhD selaku co-promotor 1, Profesor Gatot Supriyanto SE AKM BIS PhD selaku promotor 2, Profesor Desi Leonarda Warga Negara PhD selaku ketua sidang, Ibu Lindang Widuri, Ibu Angswatlin Nindawati selaku penguji 2, Ibu Dr. Emilia Andam Suri, penguji 3, Saudara Syahrul Effendi, Provofindus yang berbahagia, beserta keluarga tercinta. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul untuk menyaksikan momen penting dalam perjalanan intelektual Saudara Syahrul Effendi. Hari ini beliau akan mempertahankan disertasinya, sebuah karya ilmiah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Saya sangat terhormat sekali bisa diminta untuk berkesempatan menyampaikan orasi ilmiah kecil ini. Namun mohon maaf karena pada kesempatan yang berbahagia dan istimewa ini kebetulan sedang mengikuti International Conference di Waseda University di Jepang. Dan pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Saudara Syahrul Effendi, rekan dan sahabat saya yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ADEKMI maupun MVA. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini Saudara Syahrul Effendi akan menyampaikan dan sekaligus mempertahankan disertasinya. Namun pada kesempatan yang baik ini juga kiranya bisa sedikit menyampaikan beberapa pandangan tentang microfinance yang saya beri judul Sustaining Microfinance Institution in the Digital Era, Insight from Syahrul Effendi's Research. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, kita bisa bayangkan sebuah perkampungan nelayan yang jauh dari hiruk pikuk kota. Di sana seorang ibu tunggal berjuang menghidupi keluarga dan berjualan ikan hasil tangkapan suaminya. Dan seorang pemuda kreatif mengembangkan kerajinan tangan dengan limbah laut. Mereka punya semangat dan potensi yang luar biasa. Namun sangat sulit mereka bisa berkembang karena kesulitan akses, kesulitan pasar, kesulitan sumber pembiayaan untuk mereka bisa berkembang dan bertumbuh. Namun kehadiran lembaga keuangan mikro yang ada sebagian di daerah pesisir, sebagian yang ada di daerah pertanian, dan sebagian yang ada di sektor perdagangan usaha mikro hadir membuka akses kepada mereka untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih manusiawi, bersahabat, dan tentunya mereka hadir untuk menyelesaikan sebuah solusi
yang dapat memberikan jalan untuk mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Di dalam pengembangan microfinance di Indonesia, tentunya kita tidak bisa melepaskan dari kehadiran seorang leader, seorang pemimpin, dan tidak semua bisa untuk hadir dan memberikan solusi bagi lingkungan terdekatnya, terutama bagi masyarakat mikro dan kecil yang memang sangat terbatas untuk mendapatkan akses. Ketika seorang leader lahir di tengah-tengah lingkungan yang sangat terbatas itu, lalu mampu memberikan solusi dengan membukakan akses layanan keuangan, tentunya tidaklah sulit, tidak mudah, dan sangat sulit sebetulnya mereka bisa eksis dan tetap bisa melayani masyarakat yang termarginal dan berada dalam posisi yang sangat sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Dalam konteks inilah saya lihat Saudara Zahrul Effendi melakukan suatu research yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa kepemimpinan akan mampu membawa lembaga keuangan mikro untuk bisa tetap bertahan, bertumbuh, dan sustain. Di era digital yang penuh disrupsi ini, konsep kepemimpinan salah satunya adalah ambidextrous yang banyak diungkap oleh berbagai peneliti sebelumnya bahwa seorang pemimpin harus mampu menyeimbangkan antara eksplorasi dan eksploitasi di dalam organisasi. Eksplorasi adalah kepemimpinan untuk mencari peluang baru, berinovasi, dan mengembangkan produk layanan yang berbeda dari yang sudah ada. Dalam konteks microfinance, eksplorasi dapat berupa pengembangan layanan keuangan digital, diversifikasi produk pinjaman, atau menjangkau segmen yang baru. Dan eksploitasi adalah kemampuan untuk meningkatkan efisiensi, memaksimalkan keuntungan dari sumber daya yang ada, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah. Dalam konteks microfinance institution, eksploitasi dapat berupa peningkatan proses penyaluran kredit, pengelolaan risiko yang lebih baik, atau peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Pemimpin LKM yang ambidextrous mampu menyeimbangkan kedua aspek ini secara simultan, sehingga organisasi dapat tetap kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan mereka tidak hanya fokus pada business as usual, tetapi juga berani berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan besar. Nah, ada pesan strategis yang Saudara Zahrul Effendi sampaikan dalam disertasi ini, yaitu dalam konteks di mana kajian yang telah dilakukan oleh Saudara Zahrul memberikan insight yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan lembaga keuangan mikro di Indonesia dengan fokus pada peran kepemimpinan ambidextrous, modal intelektual, dan model bisnis yang adaptif. Temuan ini tentunya akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang bagaimana microfinance institution dapat meningkatkan kinerja dan daya saing mereka. Disertasi Saudara Zahrul Effendi ini juga memberikan implikasi praktis bagi para pemimpin lembaga keuangan mikro, para pembuat kebijakan, dan akademisi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk menjaga keberlanjutan dari industri keuangan mikro di Indonesia. Saudara sekalian yang berbahagia, tentunya dari riset yang telah dilakukan ini memberikan insight kepada kita bahwa tantangan yang dihadapi lembaga keuangan mikro yang ada saat ini
tentunya dihadapkan pada era digital. Persaingan dengan fintech yang begitu sangat ketat tentunya akan memberikan tantangan tersendiri bagi para pemimpin yang bergerak di sektor keuangan mikro. Begitu juga tantangan-tantangan yang terkait dengan keamanan data, literasi digital, dan di dalam riset ini diberikan suatu rekomendasi yang menurut saya sangat straightforward. Antara lain bahwa peningkatan kapasitas pemimpin LKM sangat diperlukan. Pengembangan SDM di lingkungan lembaga keuangan mikro menjadi suatu kebutuhan yang sangat urgent. Begitu juga fasilitas akses teknologi, penguatan regulasi dan pengawasan, serta tentunya kolaborasi, kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat esensial. Hadirin sekalian yang saya hormati, keberlanjutan industri keuangan mikro di Indonesia sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dan pengelolaan modal intelektual. LKM yang memiliki pemimpin yang ambidextrous. Baik, saudara sekalian yang saya hormati, akhir kata, dengan segala kekurangan yang ada, mohon kiranya dimaafkan apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan selamat kepada Sarul Effendi untuk menunaikan tugas akhir ini sebagai sebuah proses dalam penyelesaian untuk mendapatkan gelar doktor. Mudah-mudahan semua dilancarkan, dimudahkan, dan selalu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.